Indonesia ini yang merupakan negara maritim ternyata juga sangat bergantung pada impor garam. Nah, sebenarnya bagaimana dampak garam impor ini terhadap industri lokal? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Direktur Utama PT Garam Ahmad Ardianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Mas Kalis. Saya panggil Pak Didi ya, ini karena panggilannya Pak Didi. Jadi Pak Didi, pemerintah sudah memutuskan nih akan ada keran impor garam dibuka lagi 3,07 juta ton. Ini malah naik sebenarnya dibanding tahun lalu. Dampaknya apa untuk PT Garam, Pak? Nah, gini Mbak, walaupun kami memang melihat bahwa kebutuhan impor ini tidak bisa dihindari ya, mengingat bahwa memang kebutuhan kita tahun ini saja kan 4,6 juta ton. Sedangkan produksi lokal belum memenuhi kemampuan sebesar itu gitu. Tentu saja impor tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya memang langsung terasa ya. Bukan hanya oleh PT Garam, bagi PT Garam, tapi juga bagi seluruh petani garam yang selama ini berproduksi garam. Di bulan ini saja kita sudah mendapatkan cancellation pesanan 20.000 ton, Mbak. Jadi dampaknya memang langsung terasa, padahal baru diumumkan ya bahwa kita mau impor garam. Kalau kebutuhan impor 4,6 juta ton ini kan sebenarnya kebanyakan untuk industri ya Pak. Sementara kalau PT Garam industrinya masih kecil. Sebenarnya kenapa sih Pak Indonesia tidak bisa mengolah garam kita ini untuk kebutuhan industri? Koreksi Mbak ya, yang diimpor bukan 4,6. Kebutuhan kita secara nasional tahun 2021 4,6, yang diimpor 3,07 juta. Ya, selisihnya itulah yang diharapkan disuplai oleh produk lokal. Nah, sebenarnya bukan kita tidak bisa memenuhi produk kebutuhan nasional dalam artian kualitas ya, tetapi memang petani garam kita, termasuk PT Garam, memang belum mampu menghasilkan produk yang konsisten sesuai dengan kebutuhan sebagian industri ya Mbak ya, bukan seluruh industri. Saya bilang sebagian industri ini adalah industri yang bukan industri pangan, yaitu industri chlor-alkali plant yang membuat kaca, ya, membuat paper dan lain sebagainya. Memang kita belum mampu konsisten. Kebutuhan mereka cukup besar, Mbak. Mereka butuh sekitar 2,5 juta ton tahun ini. Sementara ada lagi industri yang sebenarnya sudah bisa pakai garam lokal, yaitu industri aneka pangan. Kebutuhannya itu tahun ini tuh kurang lebih 500-an ribu, 580 ribu. Tahun lalu 700 ribu. Nah, ini sekarang kalau berdasarkan neraca kita, mereka akan mengimpor kurang lebih 612 ribu ton, Mbak. Nah, ini yang sebenarnya berdampak langsung kepada garam lokal kita, bukan garam yang digunakan oleh industri non-pangan. Ini kenapa nggak bisa konsisten, Pak Didi? Karena memang karakteristiknya ya Mbak ya, ini tantangan kita bersama. Dan saya juga tahu Kementerian KKP terus berusaha melakukan program yang perlu kita dukung sama-sama, bukan oleh produsen garam, tapi juga oleh industri pemakai garam. Cara menghasilkan garam kita itu masih menggunakan cara pertanian, Mbak. Kalau Mbak lihat selalu di video-video kan pasti melakukan dengan cara yang manual. Sementara garam-garam yang diimpor oleh kita itu dihasilkan melalui proses mekanisasi, yaitu industrialisasi penghasil garam, di mana ladang garam lebih besar, kemudian menggunakan alat mekanis, kemudian masa panennya lebih panjang, sehingga memang kualitasnya lebih konsisten. Itu berarti termasuk juga kenapa akhirnya garam kita tidak bisa mencapai kadar NaCl 97% ya? Kadar garam kita bisa mencapai kadar 97%, tapi belum bisa konsisten. Nah, sekali lagi Mbak, harus dipisahkan. Kalau untuk industri non-pangan, kebutuhan mereka menurut SNI 96%. Dan itu bisa secara konsisten disuplai oleh kebutuhan impor. Sedangkan kebutuhan industri pangan, artinya industri yang dimakan, itu memang 97%. Tetapi bukan garam dari ladang, Mbak. Garam yang sudah diproses di pabrik. Nah, itu kita bisa. Semua garam lokal kita kalau diolah di pabrik 97%. Berarti balik tadi ke yang Pak Didi bilang soal industrialisasi. Emang kenapa sih kita nggak bisa masuk ke itu, Pak? Apa karena investasinya lebih besar atau kenapa, Pak? Sedang kita lakukan ya, karena ini kan melibatkan juga perubahan budaya. Kementerian KKP juga terus melakukan program-program yang kita terus sinergikan. PT Garam saja sejak 2 bulan terakhir ini sudah mengalokasikan 1.000 hektar untuk dikonversi menjadi ladang garam mekanisasi. Kita sedang bekerja sama dengan partner yang mampu untuk shifting cara penggaraman kita dari yang tadinya konvensional pertanian menjadi industri. Sebagai informasi saja Mbak, di Australia itu perubahan dari pertanian ke industri itu sudah 40 tahun yang lalu. Di India itu sudah 20 tahun yang lalu mereka berkonversi ke mekanisasi. Nah, kita sekarang akan lakukan itu. Tapi tentu tidak bisa selesai tahun ini ya Mbak ya. Kira-kira kapan Pak? Proses. Ya dalam 2-3 tahun, 1-2 tahun saya yakin sudah bisa. Karena memang tidak susah sebenarnya itu. Tapi tinggal dengan kemauan dan bantuan saja. Dengan adanya industrialisasi ini ada dampak akan mengurangi SDM kah?
Tentu tidak. Karena apa? Karena produknya kan akan lebih besar produktivitasnya. Yang dibutuhkan adalah perubahan skillnya, Mbak. Yang tadinya sebagai petani berubah menjadi operator, ya, menjadi teknisi, perawatan peralatan dan lain sebagainya. Ini perbedaannya bisa menekan ongkos seberapa besar, Pak, kalau nantinya akan masuk ke industrialisasi dibandingkan dengan tradisional seperti sekarang? Besar, Mbak, bisa sampai 60-70% daunnya. Perbedaannya? Ya. Oke, 60-70% ya. Berarti kalau dengan adanya perbedaan harga ini, apakah bisa memastikan bahwa nanti harga garam lebih stabil atau bisa menekan impor? Nah, impor itu mempunyai luxury karena mereka yang pada saat kita impor, khususnya dari Australia yang 70% impor kita kan dari Australia. Itu ada perjanjian free trade agreement, Mbak, antara ASEAN, New Zealand, dan Australia. Sehingga tidak ada bea dan tarif. Akibatnya apa? Hitung-hitungan kasarnya sampai ke gudang pembeli importir di sini gitu ya. Itu harganya mungkin 600 ribu per ton. Sedangkan garam yang terbaik yang kita punya, itu kita hanya bisa di 800 sampai 900 ribu rupiah per ton sampai ke gudang. Artinya memang 20-30% kita kalahnya. 20 karena tidak ada bea dan tarif. Tapi kalau misalnya sekarang bea dan tarif diterapkan, di mana katakanlah selisihnya itu dikenakan sebagai tarif, dan digunakan oleh pemerintah tarif tersebut untuk mengkonversi metodologi konvensional menjadi industri, tentu secara perlahan kebutuhan impor kita akan berkurang karena garam lokal sudah sangat kompetitif dari kualitas dan harga. Karena terjamin akan lebih murah dengan adanya biaya operasional yang lebih rendah itu. Ya, bukan hanya lebih murah, kualitasnya pun juga akan sama bagusnya secara konsisten. Tapi balik ke yang tadi, Pak, ada bea itu mungkin nggak sih, Pak, kalau di Indonesia diberlakukan hal seperti itu? Ini kan goodwill pemerintah ya, Mbak ya. Sebenarnya WTO pun juga memperbolehkan loh proteksi terhadap petani. Dan juga dana yang diberikan itu kan juga dikembalikan kepada industrialisasi garam kita. Dan sehingga pemerintah mempunyai dana. Jadi kalau kita memang mau membantu pegaraman nasional, pasti banyak jalan. Tapi kalau kita kurang ingin membantu juga pasti banyak alasan. Nah, berarti pertanyaannya, kalau tadi kita bisa Pak Didi memperkirakan kira-kira 2-3 tahun lagi untuk masuk ke industrialisasi. Kalau nanti misalnya ada kebijakan membuka investasi asing ini, sebenarnya butuh atau tidak? Investasi asing masih kan konteksnya pasti teknologi sama dana ya, Mbak ya. Kalau saya lihat sih lokal juga udah banyak yang mampu. Dan sekarang juga kita punya kok investor asing yang masuk juga sudah ada. Saya kira persoalannya bukan di situ. Persoalannya apakah rezim peraturannya kondusif dan mendukung ke arah itu atau tidak gitu. Ini yang belum berarti ya, Pak? Ya, belum kita lihat lah. Belum ada. Tapi padahal sebenarnya kita punya potensi teknologi atau inovasi dari SDM lokal dan juga dananya sebenarnya kita juga bisa untuk investasi dari dalam negeri saja. Betul. Mungkin Mbak pernah dengar ya, KKP itu punya program sekarang ini mengumpulkan pengguna garam, prosesor garam, industri garam, untuk mengumpulkan dana CSR dalam rangka meningkatkan kualitas garam nasional. Itu sebenarnya langkah bagus. Dan memang harus dilakukan secara holistik, komprehensif, sehingga akhirnya itu terbentuk ekosistem garam nasional yang sehat gitu. Yang tidak terganggu dengan adanya garam-garam import yang sebenarnya belum tentu perlu diimpor. Kalau ingin diimpor sih boleh aja karena memang lebih gampang ya, pass-through aja keuntungannya. Tapi kalau kita ingin benar-benar membangun ekosistem garam nasional, caranya ada, jalannya ada, dan ya kita harus dukung KKP lah. Dukung KKP, dukung perindustrian, semua. Tiap pemerintah yang memang mempunyai program, mari kita sama-sama. Artinya maksud saya mendukung itu, jangan hanya produsen garam saja yang mendukung, tapi pengguna garam juga mendukung. Importir garam mendukung, para prosesor swasta mendukung. Saya yakin kita akan cepat bisa swasembada bukan hanya dikonsumsi tapi juga di penggunaan garam non pangan, Mbak. Karena ini sebuah ekosistem yang harus dibentuk. Betul. Pertanyaan terakhir, jadi PT Garam akan melakukan apa kira-kira untuk tadi ada 20.000 untuk garam industri ya, Pak Didi. Apa yang akan inovasi yang dilakukan oleh PT Garam untuk bisa meningkatkan kualitas dari garam lokal? Ya, yang pertama kita sekarang menggalakkan kembali kerjasama dengan petani garam ya, Mbak. Hampir 10% lahan PT Garam itu kita kerjasamakan dengan rakyat, Mbak. Dan tahun ini kita mulai membina petani garam agar mampu menekan harga pokoknya. Kenapa kita fokus harga pokok? Karena kita nggak bisa kontrol harga. Nah, kalau harganya tetap rendah tapi harga pokoknya bisa kita tekan, maka masih ada peluang petani garam mendapatkan kesejahteraan dari margin yang tersedia. Itu pertama. Kedua, kita harus memastikan bahwa pabrik-pabrik
pengolah garam untuk industri aneka pangan itu menggunakan garam lokal, bukan garam impor. Ya, karena mencapai 97% NaCl sesuai dengan persyaratan kodeks internasional, itu bisa dihasilkan dari garam lokal yang diolah di pabrik-pabrik di Indonesia. Tinggal goodwill-nya aja. Oke, dan sekali lagi bahwa kita harus kembali membangun sebuah ekosistem garam supaya garam lokal ini bisa jadi juara di negara mereka sendiri. Terima kasih banyak Direktur Utama PT Garam Ahmad Ardianto sudah bergabung menceritakan soal industri garam lokal pada hari ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Didi. Terima kasih Mbak, salam sehat Mbak. Dan saudara, bagaimana nasib rupiah hari ini? Apakah tetap akan tertekan